Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Sebelum kita memulai pelajaran rutin kita malam ini, saya akan menyampaikan sebuah hadis tentang masih berkaitan dengan wudhu, ya. Yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, isbaghul wudhu, ya, syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa tasbihi wa takbiru yamla'us samawati wal ard, wa salatu nurun, wa zakatu burhanun, wasabru diya'un, wal qur'anu hujjatun laka aw alaika. Kullu nasi yaghdu faba'i'u nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Ini sebagai pengantar saja kajian malam ini, sebagai motivasi khususnya untuk diri saya pribadi dan untuk antuna semuanya. Semoga mendapatkan manfaat dari hadis ini, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Jadi asbahu sunan tanpa Imam Abu Dawud. Yang artinya isbaghul wudu artinya adalah sempurnakanlah wudu. Syatrul iman, yang mana wudu ini adalah syatru, itu artinya nisful iman, dikatakan sebagai setengah dari keimanan. Mengapa dikatakan setengah? Ya karena wudhu adalah penyebab, menjadi sebab syarat sah amalan-amalan lahir. Tinggal kita sempurnakan amalan batin kita, sehingga dikatakan syatrul iman. Lalu kata Nabi SAW, alhamdulillahi tamla'ul mizan. Segala puji bagi Allah, ucapan ini adalah memenuhi timbangan. Masya Allah, dengan amalan yang lisan, amalan yang ringan, kita mengucap alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, baik ketika kita mendapatkan nikmat ataukah ketika kita sedang ditimpa cobaan atau musibah, kita tetap membaca alhamdulillah. Sabda Nabi, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Kalau kita diberikan kesenangan, ya, bisarro, dalam kelapangan, disunahkan membaca alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya maka sempurnalah amal soleh atau kebaikan. Adapun apabila kita ditimpa ad-dharra, hal yang menyempitkan kita, maka disunahkan baca apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Sudah bisa? Ini zikir ini sudah bisa? Coba kita ikuti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi. Alladzi bi ni'matihi. Tatimmus shalihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi. Alladzi bi ni'matihi. Tatimmus shalihat. Nah, coba bersama-sama. 1, 2, 3. Alladzi bi ni'matihi. Ayo teruskan. Tatimmus shalihat. Ya, ini yang Fisarro itu dalam kondisi lapang. Adapun dalam kondisi sempit lebih ringkas. Alhamdulillahi ala kulli halin. Coba ikuti. Alhamdulillah ala kulli halin. Alhamdulillah ala kulli halin. Baik, kita lanjutkan hadisnya. Wa tasbihu wa takbiru yamla'u samawati wal ardh. Adapun ucapan tasbih, bacaan tasbih gimana? Karena belum kenal anak-anak SD ya, karena nggak ngajar.
Siapa ini? Yang mbak yang kecil. Nah, bacaan tasbih bagaimana? Yang bisa coba anak SD? Ya, Sakila. Gimana bacaan tasbih? Nah, bagus. Wat takbir, apa bacaan takbir? Bagus. Fadilah, ya. Yamla'us samawati wal arda. Pahalanya, keutamanya memenuhi langit dan bumi. Langit ada berapa lapis? Bumi? Wa minal ardi mithlahunna. Bumi pun ada 7 lapis. Was-salatu nurun, dan salat itu adalah cahaya. Artinya cahaya yang menerangi seseorang ketika ditimpa kegelapan maksiat. Waz-zakatu burhanun. Zakat adalah bukti. Bukti keimanan kita. Banyak orang ketika ditanya apakah kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya? Iya. Buktinya mana? Maka buktinya adalah ketika kita tidak lagi mengharapkan ganjaran lahir sebagaimana kita kerja di sini misalkan, tetapi yakin kalau Allah Subhanahu wa taala akan membalas sedekah kita, ya. Maka disebutkan az-zakah, yaitu sedekah, imma zakatul wajib atau zakah sunnah, burhan, sebagai bukti keimanan seseorang, karena dia tidak lagi mengharapkan balasan instan di dunia. Wasabru diyaun, dan sabru dan kesabaran, dia itu apa? Dia sinar. Kalau sholat itu nurun itu cahaya, yang cahaya itu sifatnya tuh apa? Menyinari tetapi redup, nggak panas. Adapun sabar itu disebut sebagai dia itu apa? Panas, ya. Sinar matahari panas apa adem? Panas. Maka begitu pula kesabaran. Kesabaran itu panas. Panasnya karena apa? Orang yang nggak sabar ya akan terbakar. Tetapi ketika dia lebih memilih kesabaran, maka lebih memilih bertahan di atas panasnya musibah dengan tetap menaati Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran ada berapa? Kesabaran ada berapa? 3. Apa saja? Sabar dalam kata. Yang kedua, sabar dalam Sakila. Mana biasanya Sakila? Selain Indah. Siapa namanya kamu? Kali aku. Hah? Selain Jenny itu siapa? Rostina, iya. Ayo, pada aktif yang kelas-kelas tinggi 5, 6, 4 itu. Sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat. Yang ketiga, sabar dalam apa? Ketika tertimpa musibah. Sabar ketika tertimpa musibah, tidak menyalahkan takdir Allah. Lalu dalam hadis ini diteruskan, wal Qur'anu hujjatun laka wa alaika. Al-Qur'an itu bisa menjadi hujjah. Hujjah itu apa? Bukti yang mendukungmu ataukah menggelincirkanmu. Ya, tadi siang saya sudah menyampaikan bedanya antara laka dan alaika di kelas 7B pagi-pagi. Ya, ketika apa? Masyru' yaitu doa ya'ala zalimin, boleh mendoakan keburukan. Ad-du'a'u ala itu makna mendoakan keburukan, yaitu ketika kita bahas tentang tafsir surat Al-Kautsar, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu adalah orang yang terputus. Itu di situ disebutkan di antara faidah ayat tersebut adalah masyru'iyatud du'a'u alal zalimin. Maka begitu pula Al-Qur'an. Al-Qur'an bisa menjadi hujjah yang membela kita atau menyalahkan kita. Al-Quran yang biasa kita hafal, yang tiap pagi, tiap asar, tiap maghrib, apabila kita salahi isinya, maka akan menjadi hujjah yang menyalahkan kita, yang menyeret kita ke dalam neraka. Maka hati-hati. Yang kita tiap pagi, tiap hari hafalin, kita baca, ternyata
kita selisihi isinya. Ya. Kemudian akhir dari hadis ini, kullun nasi yaghdu, setiap manusia itu pergi. Faba'i'un nafsahu, maka dia pergi dalam rangka apa? Menjual jiwanya. Ya, perhatikan resena. Faba'i'un nafsahu, dia menjual jiwanya. Lu kok jual jiwanya, Ustaz? Ya, masing-masing dari kita itulah sedang bertransaksi, menghabiskan umur kita. Kamu mau malas-malesan, ya tetap umurmu habis. Mau rajin, ya habis. Mau jadi orang yang taat, umurmu akan habis. Mau jadi orang yang maksiat, sama, umur kita akan habis. Sehingga apa? Tepatlah ketika Nabi SAW mengucapkan kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu. Adapun orang yang berusaha taat, famu'tiquha. Ya. Ketika dia menjadi yang taat, ya Jihan, mata taf'alin ya Jihan? Hal indaki majlis khas? Ya. Orang yang setiap pagi dia pergi, maksudnya menghabiskan jiwanya, menghabiskan umurnya, dia menjual jiwanya, ada yang memilih untuk memerdekakannya, famu'tiquha, memerdekakannya dari jerat api neraka, au mubiquha, atau justru ketika dia menghabiskan umurnya, dia makan menjerumuskan dirinya sendiri. Siapa yang memerdekakan jiwanya? Mereka yang menaati Allah Subhanahu wa taala, menaati Rasulnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Kullu ummati dakhala jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk surga. Umatnya sinten? Umatnya siapa, Almira? Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, semuanya akan masuk surga kecuali yang enggan. Dakhala jannata illa man aba. Maka para sahabat heran, kila man ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang enggan masuk surga? Padahal kan digambarkan oleh Rasulullah itu apa? Surga itu digambarkan penuh dengan keindahan. Rumahnya terbuat dari emas dan perak, dari permata. Apa tuh? Sungainya ada yang terbuat dari susu, dari apa namanya? Madu. Apa? Apa Mas? Mbak Mas'ul. Jadi digambarkan apa? Sangat indah ya. Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala apa? Fi khatara fi qalbil bashar. Surga itu tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan terbetik dalam hati kita pun hakikatnya tidak bisa. Kita hanya mengerti sifat-sifatnya saja dalam Al-Quran maupun sunnah. Nah, para sahabat heran mengapa kok ada yang justru enggan untuk masuk surga. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man ata'ani sayadkhulul jannah, wa man ya'sini wa man asani faqad aba. Siapa yang menaatiku dia akan masuk surga, sedangkan siapa yang maksiat terhadapku, aturan-aturan Nabi dilanggar, diterjang, maka sungguh dia telah enggan masuk surga. Kalian termasuk yang enggan atau yang ingin masuk surga? Kalau ingin masuk surga, maka jangan menjadi orang yang suka menerjang batasan-batasan Allah dan Rasulnya. Baik, sampai di sini kajian motivasi kita lanjutkan